Bab 1438. Tetua kedua. Mendengar kata-kata tetua berambut putih, Willy Gu pun buru-buru mendatangi Mile Ye dan memberi hormat kepadanya. Mulai sekarang, klan Xuanjiku akan mengikuti Tuan Muda Ye sampai mati. Mile Ye memandang tetua berambut putih dan tersenyum, merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengikutimu, teman kecil. Dia ragu-ragu dan kemudian berkata, aku harap kamu bisa memperlakukan mereka dengan baik. Faktanya, meskipun semua orang di lapangan ini tahu bahwa wanita berjubah putih dan wanita pedang kultivator itu mengerikan, mereka tidak tahu betapa mengerikannya mereka. Dan tetua berambut putih tahu, karena dia adalah masternya. Tapi, jangankan jiwa, biarpun tubuh ada di sini, itu bukan musuh pedang wanita itu. Dengan kata lain, kekuatan kedua wanita ini telah melampaui jangkauan kognitifnya. Ada orang-orang seperti itu di belakang Mile Ye. Jika klan Xuanji mengikutinya, itu akan dapat menciptakan masa depan cemerlang lainnya. Untuk Sekte Xuanji, ini bukan menyerah, tapi kesempatan. Kesempatan bagus. Seringkali, pencapaian seseorang di masa depan bergantung pada siapa yang dia ikuti. Sekte Xuanji telah mencapai level tinggi sekarang, dan sangat sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Kecuali ada penjahat super di klan, tapi ini lebih sulit. Karena di seluruh dunia Sahaloka, tidak ada persatuan master selama bertahun-tahun. Sekarang, ada kesempatan di depan gerbang Xuanji, yaitu mengikuti Mile Ye dan membantunya mencapai ketinggian baru. Mendengar perkataan tetua berambut putih, Mile Ye ragu-ragu, lalu mengangguk, oke. Dia tidak menolak orang-orang ini. Dia tidak membunuh orang-orang ini karena dia ingin pergi dan ingin meninggalkan beberapa pembantu di sini. Sekarang, dia benar-benar membutuhkan orang. Dia ingin menata ulang alam semesta 5 dimensi dan Daoting. Alam asli benar-benar membangun kembali tatanan. Untuk melakukan ini, kami membutuhkan orang. Setelah melihat leluhur, pasukan lain pun menyatakan menyerah. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Mile Ye adalah paha. Paha ini ada di sini. Mengapa tidak memegangnya dengan baik? Sekte Xuanji memiliki Mile Ye sebagai pendukung. Jika dia dan yang lainnya tidak menyerah, seandainya Sekte Xuanji datang mengganggu dia dan orang lain di masa depan, lalu apa yang harus dia dan orang lain lakukan? Yang terpenting masih ada Sahaloka di dunia Sahaloka, dan kali ini Sahaloka tidak kehilangan apa-apa. Dapat dikatakan bahwa Sekte Sahaloka saat ini adalah satu-satunya. Jika tidak memegang erat paha Mile Ye, kemungkinan besar akan ditelan oleh Sekte Sahaloka. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan untung ruginya, kekuatan-kekuatan di lapangan tersebut pada dasarnya menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada Mile Ye. Dan Mile Ye tidak menolak. Saat ini, Antoli muncul di tempat kejadian. Dia berjalan ke Mile Ye dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, ayo pergi. Mile Ye mengangguk, oke. Dia melirik orang-orang di lapangan dan berkata, tetap di sini dan tunggu perintahku. Semua orang mengangguk dengan tergesa-gesa. Mile Ye berbalik dan pergi bersama Antoli. Setelah mereka pergi, orang-orang di lapangan saling memandang dengan mata pahit. Kali ini, semua orang hampir selesai. Di sisi lain, pemimpin Sekte Sahaloka, Linda Yue, terdiam dan tidak tahu apa yang dipikirkannya. Erna Yue tersenyum dan berkata, apakah kamu kecewa, kakak? Linda Yue tersenyum dan berkata, apa yang membuatmu kecewa? Erna Yue memandang master di kejauhan dan berkata, kakak kecewa. Mengapa kedua orang itu tidak membunuh orang-orang ini? Jika kedua pendahulu itu membunuh orang-orang ini, maka sekarang dunia Sahaloka adalah pemimpin. Tapi sekarang, orang-orang ini telah beralih ke Mile Ye,
Kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa memarahi, tapi kita terlihat sedikit pasif, kan? Erna Yue tersenyum dan berkata, itu benar. Linda Yue berkata dengan lembut, kakak seperguruan, apakah kita mengakuinya atau tidak, pemuda tuan muda Ye itu bukanlah sesuatu yang bisa kita singgung sekarang. Bahkan jika dia ingin kita patuh, kita tidak punya pilihan lain. Linda Yue terdiam. Erna Yue menambahkan, untungnya, tuan muda Ye sepertinya tidak terlalu tertarik dengan dunia Sahaloka. Linda Yue tiba-tiba melihat ke ujung langit dan berkata dengan suara lembut, aku penasaran sekarang, bertanya-tanya level apa yang telah dicapai kedua wanita itu. Kemana mereka pergi? Setelah beberapa saat, semua orang di lapangan pergi. Setelah semua orang pergi, seorang lelaki tua lusuh muncul di tempat kejadian. Pria tua lusuh itu dipanggil oleh pedang kultivator, dan ketika dia datang ke sini, semuanya sudah berakhir. Setelah lama terdiam, lelaki tua jorok itu berbisik, tuan muda Ye ini tidak terlalu sederhana. Saat ini, bayangan alam ilusi tiba-tiba muncul di samping lelaki tua yang berantakan itu. Bayangan alam ilusi adalah nenek moyang kedua dari Dark Abyss. Pendeta Tao kedua melihat ke arah kepergian Mile Ye di kejauhan, kakak, lama tidak bertemu. Wajah lelaki tua yang berantakan itu tanpa ekspresi, Dark Abyss-mu hilang. Pendeta Tao kedua tersenyum dan berkata, hilang ya hilang. Apa masalahnya? Lelaki tua lusuh itu menatap lelaki kedua dan berkata, kamu tidak akan tinggal diam, iya kan? Tetua kedua tertawa, menurutmu apakah aku harus berhenti? Pria tua jorok itu menggelengkan kepalanya dan berkata, adik seperguruan, mengapa? Ini adalah Dark Abyss-mu. Tetua kedua tertawa dan berkata, aku tidak peduli apa yang aku lakukan atau tidak, aku hanya tahu bahwa ada rasa terima kasih dan balas dendam. Pria tua jorok itu berbisik, jika kamu memilih balas dendam, kamu akan dikutuk. Tetua kedua memandang pria tua yang berantakan itu dan berkata, apakah kamu tahu identitas sebenarnya dari pria ini? Pria tua yang berantakan itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tetua kedua memandang lelaki tua yang berantakan itu dan berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan, bukankah ini untuk orang ini? Pria tua yang jorok itu memandang yang kedua, dan berkata, adik laki-laki, demi guru, katakanlah jika kamu menyerah balas dendam, jika kamu bersikeras membalas dendam, kamu akan dikutuk. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, tetua kedua tersenyum, kakak seperguruan, apakah kamu terlalu meremehkanku? Pria tua jorok itu menghela nafas dengan suara rendah, di era master, kita terbiasa tak terkalahkan. Namun, kita tidak tahu bahwa ada orang hebat di luar sana. Di tempat yang sama, tetua kedua tersenyum dan berkata, alam asli menarik. Kedua wanita itu membuatmu takut. Kakak seperguruan, semakin kamu hidup, semakin pengecut kamu. Pria tua lusuh itu menoleh dan berkata, guru pernah berkata, jangan berdebat dengan orang cacat mental, karena itu akan menurunkan IQ. Aku pikir apa yang dikatakan guru itu terlalu masuk akal. Tetua kedua memandang lelaki tua yang kotor itu dan berkata, kakak seperguruan, jangan lupa bahwa kitab Taoisme adalah sekte Taoisme kita. Sekarang, kitab Taoisme jatuh ke tangan orang luar. Mengapa kamu tidak memiliki ide? Pria tua jorok itu diam. Tetua kedua tersenyum dan berkata, kamu tidak punya. Aku punya. Aku percaya bahwa adik seperguruan dan adik laki-laki tidak akan membiarkan kitab Taoisme jatuh ke tangan orang luar. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Pria tua yang berantakan itu menghela nafas dengan suara rendah. Mile Ye dan Anto kembali ke alam semesta 5 dimensi. Di dalam aula, Jessica Guan dan yang lainnya ada di sini,
begitu pula Master Daoting. Perlu disebutkan bahwa Ejer Bai juga ada di sini. Kini, ukuran seluruh alam semesta 5 dimensi tidak hanya ditangani oleh Jessica Guan saja, tetapi juga oleh Ejer Bai. Dari segi manajemen, Ejer Bai sangat buruk sehingga tidak sebanding dengan Jessica Guan. Tahukah, di pihak Mileye, tidak hanya alam semesta 5 dimensi, tetapi juga alam semesta 6 dimensi, dunia Tao, Daoting, dan dunia bawah. Dengan begitu banyak tempat dan begitu banyak kekuatan, bisa dibilang Jessica Guan sudah sedikit kewalahan. Tapi setelah kedatangan Ejer Bai, dia langsung santai. Mengenai perebutan kekuasaan, baik dia maupun Ejer Bai tidak memiliki gelar seperti itu, dan hak umum tidak ada artinya bagi mereka. Sekarang, Jessica Guan perlahan mendelegasikan kekuasaan, karena dia juga perlu memperhatikan kultivasi pribadi. Selama bertahun-tahun, dia tertinggal dalam kultivasinya karena berurusan dengan hal-hal yang rumit. Mileye memandang ke arah kerumunan dan berkata, "Sekarang, krisis kita telah diangkat untuk sementara, tetapi masih banyak hal yang harus kita lakukan." Pada saat ini, Ejer Bai keluar dan memberi sedikit hormat kepada Mileye, lalu berkata, "Aku punya sesuatu untuk dikatakan." Mileye memandang Ejer Bai dan berkata, "Katakan." Ejer Bai mengangguk, "Sekarang kita memiliki 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah merumuskan seperangkat hukum, yang harus dipatuhi setiap orang. Kumpulan hukum ini adalah standar bagi kita untuk mengatur dunia di masa depan. Mereka yang melanggar hukum, tidak peduli siapa mereka, akan dihukum berat. Aku telah menyiapkan perangkat hukum ini, dan akan kutunjukkan nanti." Mileye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak hanya untukku, tapi juga untuk semua orang di aula. Terlebih lagi, untuk semua orang di dunia." Ejer Bai memandang Mileye dan berkata, "Perangkat hukum ini adalah dasar untuk pemerintahan dunia kita di masa depan. Oleh karena itu, perangkat hukum ini tidak dapat dirumuskan oleh individu atau beberapa orang, tetapi harus melibatkan semua orang." Mendengar ini, orang-orang di lapangan mengangguk setuju. Ejer Bai melirik Mileye dan mengangguk, "Jadi yang terbaik. Adapun hal kedua, sekarang krisis eksternal kita telah terangkat, tetapi mungkin ada krisis internal segera. Semua kekuatan rakus akan pembuluh darah yang kamu dapatkan sebelumnya, dan sebagai tambahan, ada beberapa tempat di mana semangat energi alam semesta kita berlimpah, yang juga didambakan oleh semua orang. Sekarang, pikiran banyak orang sudah mulai melayang, jadi kita harus berhati-hati dalam mendistribusikan manfaatnya." Mileye memandang Ejer Bai, yang bijaksana. Banyak kekuatan sebenarnya mulai kacau dari dalam dan kemudian runtuh. Nah, alam semesta 5 dimensi juga harus memperhatikan hal ini. Ejer Bai menambahkan, "Yang ketiga adalah pengembangan. Semangat berkembang pesat. Sejauh yang kami ketahui, kami telah mengangkat krisis, tetapi krisis tersebut mungkin hanya bersifat sementara karena alasan pemimpin aliansi. Mungkin ada bahaya yang lebih besar di masa depan." Wajah Mileye hitam. Ejer Bai melanjutkan, "Singkatnya, kita harus memiliki kekuatan yang cukup kuat dan kekuatan perlindungan diri. Selain itu, kita harus memupuk orang-orang hebat itu sebanyak mungkin." Setelah hening sejenak, Mileye berkata, "Semuanya, mundur, dan kamu tetap di sini Ejer Bai." Kerumunan saling memandang dan kemudian mundur. Di aula, hanya Mileye dan Ejer Bai yang tersisa. Mileye memandang Ejer Bai dan berkata, "Menurutmu apakah pantas untuk membangun kembali ketertiban sekarang?" Ejer Bai menggelengkan kepalanya, "Tidak cocok." Mileye bertanya-tanya, "Kenapa?" Ejer Bai berkata dengan tenang, "Karena kita memiliki lebih banyak masalah untuk ditangani sekarang,
seperti keseimbangan kekuatan internal, bagaimana membagi kepentingan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, itu akan menjadi bom tersembunyi. Jika Anda tidak di sana, suatu saat bom itu akan meledak, dan seluruh alam semesta 5 dimensi akan runtuh seketika. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Mileye. Sekarang kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Jangan terlalu terburu-buru. Lagi pula, menurutku masalah yang ingin kamu pikirkan sekarang bukanlah masalah alam semesta 5 dimensi dan ketertiban, tetapi masalah kekuatanmu dan penyebab bencanamu. Jurang juga telah hilang, tetapi leluhur jurang masih ada. Apakah dia akan membalas? Juga, kamu sekarang memiliki versi lengkap dari kitab Taoisme. Godaannya terlalu besar. Godaannya terlalu besar. Akankah beberapa kekuatan tersembunyi datang untuk merebutnya? Mereka mungkin tidak berani mengatakannya, tapi bagaimana dengan diam-diam? Juga, kedua senior itu telah pergi. Jika kamu dalam bahaya, bisakah kamu segera menyuruh mereka datang ke alam semesta 5 dimensi? Yang terpenting senior itu sangat kuat, tapi bukan berarti kamu kuat. Apakah kamu alam terang putih? Mileye diam. Bersambung.